perkenalkan diri, nama saya Irfan Ricardo. Saya sekarang itu lagi lanjut pendidikan profesi kedokteran gigi di Universitas Sumatera Utara. Sedikit cerita dari awal mulanya itu saya SD, SMP dan SMA itu di Yayasan Perguruan Sunda Sila Muda. Cukup lama sih, 12 tahun berarti. Alasan kenapa milih di sini ya karena emang yang pertama dari sisi orang tua itu pengennya tuh pendidikan yang berkualitas, dimana udah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau di swasta itu kan istilahnya lebih berkualitas dari sisi pengajarnya, tepat waktu gurunya, disiplin, dan untuk masalah keamanan juga. Jadi kan kalau zaman dulu kan tidak sestabil zaman sekarang. Nah, biasanya sih orang-orang bilang kenapa di situ-situ terus 12 tahun, kan apa nggak bosan, apa nggak berkaratan gitu istilahnya kalau kayak orang-orang ninja kan. Ya kembali lagi sih kayak istilahnya kalau kayak kita orang Indonesia belanja itu kan mau mahal ataupun murah, kalau kita udah nyaman di satu toko kita bakal terus-terusan di situ. Itulah yang diterapkan sama orang tua. Jadi kayak dari zaman abang saya itu tamatan 2016 pun udah disedikian dari SD sampai SMA. Jadi udah percaya bahwa kualitasnya nggak usah ditanya lagi. Nah, apa aja yang didapatkan selama dari sini itu yang paling penting itu yang mungkin beda, apalagi ketika saya masuk kuliah gitu kan di PTN itu mungkin dari sisi pergaulannya. Di sini tuh memang betul-betul banyak kawan-kawan itu dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang. Jadi kayak betul-betul kita enggak di zona nyaman. Jadi kayak menurut sudut pandangku ternyata kalau kayak istilahnya hari Minggu itu mungkin kita harus bisa istirahat. Tapi bagi beberapa temanku yang beragama lain mungkin itu waktu dia mungkin ibadah. Jadi nggak mungkin lah kayak aku pribadi ngajak dia main-main keluar, apalagi dia zaman SD dulu kan. Terus juga yang buat betah dari sisi gurunya itu gurunya banyak. Jadi kayak emang satu guru itu mengatasi satu mata pelajaran. Kayak keluhan teman-teman yang di sekolah lain itu bisa jadi satu guru itu udah megang beberapa mata pelajaran. Jadi mungkin ya dia yang megang mata pelajaran bahasa Indonesia, dia juga yang megang mata pelajaran budi pekerti, sedangkan di sini itu enggak. Jadi tiap guru itu emang pada bidangnya masing-masing. Terutama bagi emang saya yang emang rasa ingin tahunya sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Jadi enak, apalagi kalau pas kita udah masuk ke SMP dan SMA, itu ada lab-labnya. Nah, lab atau praktikum itulah yang betul-betul mendukung, betul-betul buat kita asik gitu. Kan kita capek nih, belajar dari pagi sampai siang. Belajar di kelas, matematika, menghitung, mungkin sejarah, menghafal. Pas di lab itu kita betul-betul praktek. Kita praktek ini biologi, kita belajar anatomi hewan, kita bedah. Langsung kita megang itu, ini bedah ya. Ternyata pas aku ngebedah kodok misalnya, nggak boleh sembarangan. Karena kan yang mau kita tengok organ dalamnya. Berarti yang dokter-dokter spesialis bedah itu ternyata lebih ngeri lagi. Berarti dia harus betul-betul ekstra hati-hati. Dia harus betul-betul punya dasar teori yang tepat itu dimana kita ngebedahnya. Jadi kayak betul-betul dapat gambaran lah. Nggak sekedar kita belajar, dikasih disuapin teori, pulang, ngerjain PR. Enggak, jadi kayak betul-betul kita langsung diterjunkan. Kita diterjunkan dalam istilah walaupun nggak langsung terjun ke lapangan, tapi kita diterjun ke lab. Dan itu mulai SMP. Kalau sekolah-sekolah lain kan biasa mulai SMA. Nah, terus juga mungkin untuk tetangga-tetangga mungkin daerah sekitaran rumah saya, mungkin mereka lebih milih masuk ke pesantren, mungkin biar ilmu agamanya lebih tinggi. Ya nggak salah juga sih, cuma mungkin banyak orang juga belum tahu kalau di sekolah ini rumah ibadah lengkap. Jadi kayak bahkan untuk sekedar sholat Jumat kita bisa ngelakuinnya di sekolah gitu. Ada tempatnya, ada musolahnya gitu, ada masjidnya. Untuk yang agama lain pun ada juga gerejanya, viharanya, puranya juga ada. Jadi kayak ya biar seimbang istilahnya kalau kita bilang ilmu dunia sama akhiratnya ya kayaknya di sekolah ini tepat sih. Dan jangan lupa ketika kita dibaikin atau kita mendapat kebaikan dari siapapun itu, jangan biarkan kebaikan itu berhenti di kita. Teruskan lagi ke orang. Mungkin saya meneruskannya dengan cara mengabdi di sekolah ini, dengan cara mengajar. Mungkin nanti yang murid-murid saya bisa melakukan cara-cara yang lain. Kalau nggak bisa mengubah Indonesia, setidaknya kita bisa mengubah dari asal kita belajar dulu.